Sugeng Dalu rencang-rencang, selamat datang di Semadalu. Semadalu kembali hadir malam hari ini untuk menceritakan kisah dan pengalaman menyeramkan yang terjadi di daerah Cirebon dan sekitarnya. Sudah siap didatangi lagi malam ini? Kisah Semadalu malam hari ini masih menjadi bagian dari kisah-kisah dan pengalaman menyeramkan yang terjadi di rumah dinas yang ditinggali oleh seorang narasumber bernama Baim. Setelah beberapa episode Semadalu sebelumnya, sudah banyak kisah yang terjadi dan dialami oleh Baim sekeluarga. Di episode kali ini, ada beberapa kisah yang dialami oleh para tetangga atau teman-teman dari keluarga Baim. Mungkin jika rencang-rencang sempat notice, ada sahabat dari Bapak Baim yang sempat menimba sumur di belakang rumah dinas itu, lalu kemudian rokoknya dipindahkan secara misterius oleh mereka yang tak kasat mata. Ini adalah pengalaman yang terjadi sebelum itu. Saat itu Bapak Baim dan juga teman-temannya sedang asik berkumpul di rumah dinas itu sambil bercakap-cakap soal seberapa mereka tidak terlalu percaya tentang pengalaman-pengalaman mistis yang terjadi di rumah itu. Mereka sempat berseloroh bahwa, itu cuman kebetulan atau cuman perasaan aja. Tapi waktu itu, Bapak Baim juga sempat nyeletuk katanya, coba aja lihat nanti malam, pasti akan ada kejadian lagi. Dan Bapak Baim berkata seperti itu karena melihat sahabat-sahabatnya terdengar seperti menantang atau tidak percaya pada kisah yang terjadi di rumah itu. Akhirnya malam pun tiba. Bapak Baim dan juga teman-temannya melanjutkan nongkrong mereka sambil ngopi-ngopi di samping lapangan voli yang berada dekat dengan rumah dinas itu. Kebetulan di sana memang ada bangku dengan kanopi, sehingga meskipun malam hari itu cuacanya gerimis, tapi mereka masih bisa bersantai di sana. Mungkin ada sekitar 3-4 orang termasuk Bapak Baim yang sedang nongkrong malam hari itu. Kejadiannya terjadi kurang lebih sekitar pukul 9 malam. Saat itu, saat sedang asik-asiknya ngobrol, mereka melihat di kejauhan ada seseorang yang berjalan melintas dengan menggunakan sepeda. Dari sosoknya yang terlihat dari kejauhan, Bapak Baim dan teman-temannya sadar bahwa itu adalah Pak Suradi, tetangga Bapak Baim yang juga menempati rumah dinas yang terletak tidak jauh dari lapangan voli itu juga. Mereka sempat keheranan karena dari mana Bapak Suradi malam-malam bersepeda di tengah cuaca gerimis seperti itu. Sosok itu terlihat menggunakan pakaian biasa dengan caping atau topi petani yang digunakan sehingga sedikit menutup wajahnya. Saat itu Bapak Baim dan teman-temannya berpikir bahwa beliau mungkin saja baru pulang dari sawah karena beliau memang memiliki sawah dan suka menggarap sawah itu. Meskipun mereka kembali mengesampingkan fakta bahwa saat itu adalah jam 9 malam dengan cuaca yang gerimis. Salah seorang teman Bapak Baim melihat Pak Suradi dari kejauhan langsung memanggil beliau, berteriak agak keras dan mengajak beliau untuk ikut ngopi dan nongkrong di situ. Anehnya, Pak Suradi seolah-olah tidak mendengar teriakan itu. Dia tetap mengayuh sepedanya perlahan, melintasi lapangan voli di depan Bapak Baim dan teman-temannya. Karena mereka memang sudah sangat akrab, salah seorang temannya bahkan mengambil kerikil kecil dan melemparkannya ke arah Pak Suradi yang melintas saat itu. Namun tetap
Pak Suradi melintas begitu saja tanpa menoleh atau menggubris teman-temannya itu, hingga sosoknya menghilang di kegelapan menuju ke arah rumahnya. Bapak Baim dan teman-temannya saat itu berpikir, wah, ngerjain nih orang, katanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyusul Bapak Suradi ke rumahnya dan kembali berniat untuk mengajaknya bergabung dan nongkrong di samping lapangan voli. Ketika mereka sampai di rumahnya, kondisi pagarnya tertutup. Mereka masuk lalu mengetuk pintu rumah Pak Suradi. Begitu pintu rumah dibuka, ternyata sosok yang muncul adalah istrinya dan juga anaknya. Bapak Baim bertanya, "Bu, Pak Suradinya mana?" Dan istrinya menjawab, "Oh, Bapak lagi dinas, lagi piket," katanya. Karena kebetulan memang Pak Suradi juga bekerja di dinas pendidikan di kecamatan di daerah situ, dan sering juga mendapat jadwal piket untuk menyusun laporan dan lain-lain di kecamatan. "Loh, masa sih? Tadi kita lihat naik sepeda pulang ke rumah," katanya. "Enggak, cek aja coba ke dalam kalau mau mastiin. Bapak lagi piket, belum pulang," katanya, "dari sore." Mendengar itu, mereka semua bertatap-tatapan dan kembali mengingat kata-kata Bapak Baim di siang harinya yang memperingatkan mereka untuk berhati-hati malam itu karena mereka sudah berseloroh dan juga berkata sompral. Kisah lainnya juga dialami oleh salah satu sahabat Bapak Baim yang saat itu ikut nongkrong juga bersama mereka. Pengalamannya terjadi di hari yang berbeda, di mana beliau pun walaupun sudah sering mendengar tentang kisah-kisah misteri yang terjadi di area komplek rumah dinas itu, tapi semacam tidak peduli dan menggubrisnya. Malam hari itu, ia dan juga pacarnya memutuskan untuk duduk-duduk di area pohon pisang di sekitaran rumah dinas itu. Mereka berdua duduk di sana dengan maksud ya hanya ingin pacaran, menghabiskan malam berdua di area pepohonan pisang di sana. Malam hari itu sunyi, cuaca pun sedang bagus-bagusnya. Angin semilir bertiup di area pepohonan pisang itu. Awalnya semua berjalan biasa-biasa saja. Ia dan juga pacarnya ngobrol-ngobrol di sana, hingga suasana mulai terasa jadi lebih intim. Namun tiba-tiba aja terdengar suara gedebuk keras, seperti ada sesuatu yang jatuh di pepohonan pisang di hadapan mereka. Teman Bapak Baim ini memang melihat sosok itu, tapi ia pura-pura tidak tahu. Sementara pacarnya lebih memilih untuk memperhatikan sosok itu dan sempat bertanya juga, "Itu apa yang jatuh?" Mungkin karena gengsi, Bapak teman Baim ini hanya, bukan apa-apa itu, tanpa benar-benar memperhatikan sesuatu yang terjatuh di hadapan mereka, di antara pepohonan pisang. Yang mereka bisa lihat adalah itu seperti bungkusan berwarna putih. Namun ketika mereka akhirnya berusaha untuk tidak menggubris bungkusan tersebut, bungkusan itu lama-lama terlihat bergerak, membesar, dan terus membesar. Hingga besarnya itu melebihi pepohonan pisang yang ada di sekelilingnya. Mereka berdua hanya mematung memandangi sosok itu, dan mereka pun melihat bahwa sosoknya semakin jelas. Sosok berbalut kain putih yang sudah robek-robek dan kotor berlumuran tanah, yang terus membesar, menampakkan wajahnya yang perlahan-lahan mulai terlihat berwarna hitam, dengan mata besar yang melotot ke arah mereka. Perempuan pacar teman Bapak Baim ini langsung berteriak histeris. Sementara ia sendiri berusaha untuk tetap tenang meskipun ia merasakan merinding sekejur tubuhnya dan gemetaran di area lututnya. Hingga sosok itu terlihat semakin besar dan melotot ke arah mereka. Perempuan pacarnya ini langsung berlari meninggalkan teman Bapak Baim itu. Dan tidak lama, ia pun akhirnya berlari menyusulnya, meninggalkan motor mereka yang masih terparkir di sana.
Akhirnya temannya itu mengajak pacarnya untuk berlari ke arah rumah dinas tempat Baim tinggal, menemui Bapak Baim di sana. Dan dengan ngos-ngosan mereka sampai di depan rumahnya, mengetuk pintunya, dan akhirnya dibukakan oleh Bapak Baim. Di sanalah akhirnya mereka bercerita apa yang baru saja mereka lihat. Bapak Baim hanya tersenyum sambil sedikit tertawa geli dan menanyakan ngapain mereka di sana malam-malam. Mungkin karena pada dasarnya niat mereka di sana sudah kurang baik. Akhirnya mereka pun ditampakkan oleh sesuatu yang juga merasa terganggu dengan apa yang mereka lakukan di tempat seperti itu. Kisah ini terjadi di sekitaran tahun 2002 sampai 2005 ketika Baim masih kelas 3 sampai 5 SD. Dan ternyata kisah-kisahnya pun tidak berhenti sampai di sini. Karena ada kisah lain juga yang diceritakan oleh Baim, dan ini adalah pengalaman pertama Baim kecil bertemu dengan sosok yang belum pernah dilihatnya sebelumnya.